Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Nur Iswati NIM 13. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh lagi, mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural harus mencakup subjek-subjek seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnokultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural pada dasarnya adalah tujuan awal pendidikan multikultural, yaitu membangun wacana pendidikan, mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Karena tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural. Metode dan pendekatan pendidikan multikultural. Sebagai sebuah konsep yang harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum, biasanya pendidikan multikultural secara umum digunakan metode dan pendekatan atau method dan approaches yang beragam. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: metode kontribusi, metode pengayaan, metode transformatif, metode pembuatan keputusan, dan aksi sosial. Pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan kultural, pendekatan estetik, pendekatan berperspektif gender. Kelebihan dan kekurangan serta solusinya. Kelebihan pendidikan multikultural yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya dalam sebuah mata pelajaran, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi peserta prestasi akademik, mengidentifikasi karakteristik siswa dan menentukan metode pengajarannya, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Lalu kekurangan pendidikan multikultural dan solusinya, yaitu pendidikan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Munculnya kejahatan diskontinuitas, rendahnya komitmen berbagai pihak, dan kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Maka solusinya adalah pendidikan multikultural seharusnya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural dan esensial, penuh prasangka dan diskriminatif, ke perspektif multikultural yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan siap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.